Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul Pak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh kan? Boleh Pak. Ya, baik Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati. Dan nilai semua rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot oleh JUS. Oh baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach nih Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Indikator capaiannya yaitu nantinya setelah proses coaching ini saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Itu Pak. Baik. Jadi indikator ketercapaian ini ketika nanti coach itu yang pertama itu dapat mengembangkan kompetensi ya Bu ya. Kemudian menemukan solusi serta langkah-langkah dari permasalahan yang dialami. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Selamat siang Pak Aditya, apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Oh boleh. Oh iya. Begini Pak Aditya, dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan ya kemarin itu. Betul Bu Ina, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ina. Baiklah Pak, saya akan mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan kepada saya. Ya, baik Bu, ini berkaitan dengan anak yang tidak mau sekolah karena tidak ada yang mengantar padahal ibunya di rumah. Padahal ibunya di rumah, Iya. tetapi ibunya tidak mau mengantarkan. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa permasalahan Bapak itu adalah
dengan murid ya Pak ya, dengan Iya, murid dan Bu. wali murid termasuknya. Iya. Apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau sekolah Bapak? Karena tidak ada yang mengantar. Oh, tidak ada yang Iya. mengantar tadi ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Bapak harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar supaya murid saya itu bisa masuk sekolah lagi. Ya, baiklah Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya, rencana apa yang akan Bapak ambil dari permasalahan ini nanti? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan saya akan melakukan home visit nanti di rumah anak tersebut dan saya akan mengunjungi orang tuanya agar mau mengantarkan ke sekolah. Ya, jadi melakukan home visit ya Bapak ya. Di dalam home visit nanti kan Bapak akan bertemu dengan orang tuanya ya. Iya. Oh iya. Nah, nanti di situ Bapak akan sharing kepada orang tuanya. Iya, betul, Iya. Bu. Nah, berarti itu sudah rencananya Bapak nggih. Nah, kira-kira kapan itu Bapak merealisasinya? Secepatnya Bu, mungkin besok Tepatnya. pagi. Oh iya. Nah, itu Bapak itu kira-kira berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin 2 sampai 3 hari Bu. Oh ya, 2 sampai 3 hari nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak, mengevaluasi lagi atau saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, apakah anak itu sudah mau masuk sekolah atau belum. Baiklah, kira-kira nanti saya akan 2 sampai 3 hari lagi nanti saya akan bertemu Bu Ina apa hasilnya itu Bu, dan nanti saya bisa menceritakan gambaran yang sudah saya dapatkan dari home visit nanti Bu. Ya baiklah Pak, tadi kita kan sudah bercakap-cakap. Nah, tadi apa yang Bapak sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya punya gambaran untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui langkah-langkah tersebut. Nanti saya akan membujuk murid agar bisa masuk kembali. Ya, alhamdulillah ya, Bapak sudah mempunyai gambaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui langkah tersebut, Bapak sudah dapat memperbaiki atau mengatasi masalah Bapak. Semoga dapat atau di dalam pembelajaran nanti anak mau belajar dan masalah pembelajaran teratasi ya Bapak ya. Jadi anak tersebut tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Iya. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Sama-sama Bapak, nanti kalau ingin sharing hubungi saya lagi ya Bapak ya. Kita ngobrol lagi, bertukar pendapat. Terima kasih ya Bapak. Kalau sudah saya ingin kembali ke tempat saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah Pak. Ya, bagaimana tadi untuk proses coachingnya menurut Bu Ina berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Nah, baik Bu. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saya lihat Bu Ina telah melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh gitu Bu? Boleh Pak. Ya, baik Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat dari proses coaching tadi Bu, terkait indikator ketercapaiannya? Terima kasih. Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan. Coaching kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari OSI untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya. Nah, yang tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach
menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali itu hasilnya akan lebih baik lagi. Baik, wah luar biasa Ibu. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik. Iya. Ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa apa yang sudah Ibu kerjakan, berikan dan dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf Ibu ya kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Adit. Ya. Hari ini Pak Teddy mau melaksanakan coaching ya? Ya. Sebelumnya saya mau tanya Pak Teddy, ada Baik. beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Pak Teddy melakukan coaching. Boleh kah? Boleh, monggo Pak. Ya, jadi gini Pak Teddy. Pada saat Pak Teddy nanti melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, kemudian serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Teddy sampaikan. Oh ya, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh Pak, monggo. Ya. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Teddy kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi, di sini kompetensi inti coaching ini ya Pak ya, antara lain mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin Pak Teddy kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Benar Pak. Oh ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Teddy kembangkan dalam proses coaching ini? Yang lebih spesifik menurut saya di sini ini Pak, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Jadi kompetensi yang ingin Pak Teddy kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Benar Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Teddy indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya? Nah, nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach mendapatkan mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya. Baik Pak Teddy, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya.
Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak tadi ya. Baik Pak Aditya. Terima Betul. kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Luki. Selamat siang Pak Teddy. Habis ngajar kelas berapa Bu? Saya habis ngajar kelas 11 MIPA 1 Pak tadi. Baik, ada masalah apa Bu tadi? Kok kayaknya suntuk dan nggak semangat begitu? Iya nih Pak, saya sedang memikirkan tentang keadaan di kelas 11 MIPA tadi Pak. Lah emangnya ada apa Bu kalau boleh saya tahu? Beneran nih Pak Teddy pengen tahu. Iya, mau dong. Boleh ya? Senang hati. Boleh ya saya curhat ya Pak ya? Boleh, monggo Bu. Jadi begini Pak, tadi waktu saya ngajar di kelas 11 MIPA 1 itu Andre itu terlihat sibuk main HP sendiri Pak. Kemudian Zaim ngobrol, dan setelah handphonenya Zain saya ambil, malah Zainnya asik ngobrol sama si Andre. Itu yang bikin saya suntuk Pak. Jadi begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira setelah kita membicarakan masalah ini, apa yang Bu Luki harapkan dari perbincangan kita siang ini? Ya, saya inginnya bisa cari solusi dari masalah kelas 11 MIPA ini, Pak. Setidaknya setelah saya ngobrol dengan Pak Teddy, nantinya ada solusi yang bisa saya lakukan. Baik, emang masalah sebenarnya bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan secara rinci? Ya, itu Pak tadi, waktu saya menjelaskan tentang materi sistem gerak kepada murid-murid kelas 11 MIPA, malah Andre itu terlihat tidak memperhatikan. Sedangkan Zaim itu asik sendiri dengan handphonenya. Sudah saya peringatkan, tetapi masih aja melakukannya. Zaim sudah tidak main handphone karena sudah saya ambil. Tapi setelah saya ambil malah gantian dia ngobrol sama Andre. Ada juga sih murid yang memperhatikan, tapi saya merasa sangat terganggu dengan sikap si Zain sama Andre itu Pak. Begitu. Lalu bagaimana dengan murid yang lain Bu? Ketika Bu Luki mengambil handphone si Zain tadi. Saat saya ngambil handphone Zain sih seketika murid langsung terdiam Pak. Jadi tertegun melihatnya, lalu hanya menunduk saja, kayaknya kaget gitu loh Pak. Mungkin itu artinya murid yang lain menyadari ya Bu, ya, bahwa apa yang dilakukan Zaim adalah suatu kesalahan. Kemudian menurut Bu Luki, apa kira-kira yang menyebabkan Andre dan Zaim melakukan itu? Yang tadi satu rame, satu bakal mainan HP seperti itu. Wah, apa ya Pak ya? Apa karena mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik ya? Lalu murid merasa bosan gitu. Kalau boleh tahu Bu, metode dan media pembelajaran apa yang Bu Luki gunakan saat mengajar tadi? Tadi sih memang saya hanya menggunakan metode ceramah saja Pak, dan saya tidak menggunakan media apapun. Saya menjelaskan sambil murid menyimak buku teks mereka, karena tadi saya agak buru-buru masuk kelas 11 MIPA 1 ini. Oh, baik Bu. Kalau menurut Bu Luki, kira-kira jika hanya menggunakan metode ceramah, bisa membuat murid bosan atau tidak sih Bu? Iya juga sih Pak, makanya mereka lalu kelihatannya asik ngobrol sendiri sambil main handphone, mungkin karena bosan dengan dengerin ceramah saya tadi Pak. Baik-baik. Nah, lalu selama ini yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran agar lebih menarik itu apa Bu? Mungkin bisa diceritakan? Pada materi lain sih sebenarnya saya sudah menggunakan TTS Pak. Saya juga pernah menggunakan model pembelajaran make a match ya untuk menjodohkan kartu soal dengan jawaban itu Pak. Baik Bu. Selanjutnya, menurut Bu Luki, apakah model dan media pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu bisa diterapkan di kelas 11 MIPA ini Bu, yang ramai tadi? Oh, harusnya bisa Pak. Kenapa saya baru kepikiran ya Pak ya, kalau saya juga bisa menggunakan media TTS dan model make a match ini di 11 MIPA tadi ya Pak, biar jadi lebih menarik dan menyenangkan gitu ya. Nah, gini Bu, lalu apa yang mungkin Bu Luki rencanakan untuk kelas 11 MIPA ini dalam pertemuan selanjutnya seperti itu? Mungkin nanti saya akan menggunakan media TTS dan model pembelajaran make a match ini ya Pak ya, untuk di kelas 11 MIPA biar lebih menarik dan menyenangkan. Oh baik, kira-kira apa nih Bu? Mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan dalam model pembelajaran ini? Saya akan menggunakan media TTS yang bisa diakses melalui handphone murid ya Pak. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain gitu.
Baik, ya itu ide yang bagus sekali Bu Luki, sangat luar biasa. Mungkin murid juga merasa lebih bersemangat untuk segera memenangkan permainannya juga dan mengikuti proses pembelajaran lebih tertarik seperti itu. Nah, mungkin rencana apa lagi yang akan Ibu Luki lakukan? Apa ya Pak ya, selain TTS mungkin apa saya pakai model pembelajaran make a match itu gimana Pak? Oh baik, ya nggak apa-apa Bu. Itu juga bagus. Murid juga akan belajar untuk bekerja sama dengan temannya, mencari jawaban dan dari kartu soal yang dimiliki. Bagus sekali itu Bu. Oke Pak, nanti saya akan berusaha lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran di kelas 11 MIPA ini. Baik, lalu kira-kira mulai kapan ini Bu rencana yang akan dilakukan yang telah kita lakukan, yang kita bicarakan tadi Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Minggu ini saya akan mulai Pak dengan membuat dan menyusun segala sesuatu yang dibutuhkan, aplikasi TTS dan kartu soal serta kartu jawabannya. Oh, begitu. Adakah yang Bu Luki libatkan dalam melaksanakan rencana ini? Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan Bu Vero sebagai guru TIK ya Pak ya, untuk membantu saya menyusun semuanya. Dia kan lebih paham tentang aplikasi-aplikasi. Baik, bagus sekali Bu. Lalu menurut Bu Luki, berapa lama untuk mengeksekusi rencana ini Bu? Secepatnya sih Pak, mungkin 2-3 hari ini bisa. Oke lah, kalau begitu besok setelah 3 hari kita bicarakan lagi ya Bu perkembangan dari rencana yang kita bicarakan ini. Baik Pak, siap. Terima kasih ya Pak Tesdi atas sharing-sharing hari ini. Ya, sama-sama Bu Luki, semoga masalah Bu Luki bisa segera terselesaikan ya Bu ya. Amin. Ya, sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Bagaimana Pak tadi tadi coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi menurut saya ya lancar dan baik Pak. Gini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Pak Teddy melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak, monggo Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Jadi Pak Teddy sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Pak Teddy, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Baik Pak. Jadi tadi Pak Teddy sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Pak Teddy sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Kemudian tadi saya juga mengamati dan saya juga melihat Pak Teddy sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Pak Teddy sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira Pak Teddy, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Teddy kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta Pak pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik Pak dari yang sekarang Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Teddy ya. Jadi Pak Teddy ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi ya. Benar Pak. Baik Pak Teddy, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Pak Teddy berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Teddy semakin sukses ke depannya
Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Baik Pak, sama-sama terima kasih juga Pak sudah memberikan evaluasi pada saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Baiklah. Elisa juga gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu Luki. Baik. Hari ini Ibu Luki akan melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh kan? Boleh, Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Baik. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh dong, Bu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching yang diantara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, nah ini kira-kira Bu Luki, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialami coachee. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee Dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya ya. Ya Bu, terima kasih. Dan setelah proses coaching selesai ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sukses. Ya. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Bu Luki. Siang ini kita akan melakukan coaching ya Pak Teddy. Baik Bu. Tidak lama kok, paling sekitar 15 menit. Baik. Semoga nanti akan berjalan lancar. Ya, baik. Kira-kira hari ini kita akan membahas masalah apa ya Pak Teddy? Jadi begini Bu. Tadi waktu saya mengajar di kelas 11 IPS gitu, kelasnya sangat kotor. Kemudian berantakan sehingga dalam proses pembelajaran menjadi terganggu dan saya sendiri jujur saja kurang nyaman karena ketika saat mengajar itu anak-anak malah fokus terhadap bau yang tidak sedap, kemudian sampah yang berserakan seperti itu. Saya pun juga merasa mengajar tidak nyaman karena kelasnya yang sebegitu kotornya. Gitu ya Pak ya. Nah, Benar. kira-kira setelah nanti kita membicarakan masalah ini, apa yang Pak Teddy inginkan dari pembicaraan ini? Ya, menurut saya ketika pembicaraan ini nanti selesai, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan di kelas IPS tadi yang menyebabkan proses pembelajaran itu jadi kurang kondusif. Karena ya setidaknya setelah ini ada solusi atau ide seperti itu. Baiklah, saya mengerti. Ini bisa menjadi tantangan yang baik untuk suatu hal yang menantang. Mari kita bicarakan lebih rinci Pak Teddy. Baik. Menurut Pak Teddy, penyebab utama dari masalah ini apa ya? Kalau menurut saya itu tampaknya siswa-siswa itu kurang peduli terhadap kebersihan dan kelas seringkali terlihat berantakan seperti itu. Saya pikir sebagian siswa tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan seperti itu. Jadinya kelasnya jadi kurang apik gitu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan ketersediaan alat atau sarana prasarana kebersihan yang tersedia di dalam kelas tersebut?
Kalau menurut saya untuk sarpas kebersihan kalau dari pihak sekolah itu udah menyediakan sebenarnya sudah bagus. Tapi ketika saya masuk kelas tuh banyak sarpas yang menurut saya kurang terawat. Jadi sudah ada sapu, kemudian sudah ada kemoceng, sudah ada untuk membersihkan jendela, tapi ya sekedar ada berantakan dan malah berserakan bu. Sapunya ada yang patah, kemudian yang kemocengnya juga udah nggak banyak bulu-bulunya seperti itu. Baik, dari peralatan kebersihan kelas yang kurang terawat ini, adakah yang perlu dibenahi atau ditambah peralatan kebersihan kelas yang ada di kelas tersebut, Pak? Kalau menurut saya nanti saya akan mengusulkan untuk kelengkapan sarpras untuk kebersihan tadi. Jadi mungkin yang memang tidak layak itu bisa diganti dengan yang lebih baik seperti itu agar anak-anak juga lebih bersemangat ketika ada sapunya udah bahasa Jawanya brodol gitu. Itu diganti dengan yang lebih bagus, lebih terawat, setidaknya lengkap gitu, anak-anak mungkin termotivasi juga untuk menjaga seperti itu. Luar biasa Pak, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Kalau sepandangan Pak Teddy, adakah kelas yang Pak Teddy anggap bersih dan berbanding terbalik dengan kelas yang tadi Bapak bicarakan? Ada Bu, jadi di kelas MIPA mayoritas tuh kelasnya rapi-rapi, Ya. kemudian kelasnya juga bersih, tertata, dan anak-anaknya cenderung aware gitu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan dibanding ya tidak membandingkan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kelas MIPA itu anaknya lebih peduli dibanding yang IPS. Bahasa Jone, IPS yang pentalit. Menurut Pak Teddy, langkah awal apa yang bisa diterapkan untuk permasalahan kelas ini Pak? Ya mungkin saya nanti perlu bertemu kepala sekolah dulu ya. Nah, yang pertama menemukan cara ini agar membuat kesannya anak-anak ini lebih bertanggung jawab seperti itu terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran akan lingkungan yang bersih. Gitu Pak. Oke. Baik, terus menyadari pentingnya kebersihan ini memang langkah awal yang baik Pak. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan setelah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak tentang pentingnya kebersihan itu Pak? Yang pertama mungkin bisa ini Bu. Saya berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian merancang program yang akan kita lakukan nanti. Nah, serta mengevaluasi hasil dari program tersebut. Baik, dalam proses perencanaan sampai evaluasi ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang dilaksanakan Pak Teddy? Untuk yang pertama saya akan membuat program sekolah dulu, sekolah sehat. Nah, ini dimulai dari diri kita, kemudian kelas kita yang berisikan mungkin membuat pembentukan agen kebersihan dari murid dan guru. Kemudian ini memiliki tugas mengawasi dan mensupervisi kebersihan kelas. Kemudian membuat poster-poster tentang kebersihan kelas dan lingkungan tentu saja bersama anak-anak, dan menjadi role model bagi anak-anak, serta mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang tepat guna seperti itu. Sangat bagus tuh Pak. Iya Bu. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian tentu saja karena sudah ada program, tentu kita harus mengevaluasi juga ya. Nah, untuk evaluasi ini mungkin kita serahkan ke agen kebersihan tadi. Tadi akan melakukan pengecekan, kemudian terkait keberhasilan dan kendala dalam program. Kemudian mungkin garis besarnya itu ya yang akan saya lakukan. Oh ya, baik Pak. Bagus itu Pak program yang Bapak rancang ini. Semoga siswa juga dapat terpacu dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kelas ya Pak ya. Iya. Mungkin ini saya akan berusaha juga ya. Setiap anak akan berpartisipasi dan menyadari akan kebersihan kelas ini.
Lalu kira-kira mulai kapan nih Pak rencana program ini dapat dilaksanakan? Kalau rencana saya mungkin minggu depan, insya Allah, itu saya akan mulai dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Baik. kemudian menyiapkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti kita baru eksekusi seperti itu. Baik. Kira-kira siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam melaksanakan rencana ini? Tentu saja seluruh warga sekolah, mulai dari penjaga, kepala sekolah, teman sejawat, siswa, kemudian stakeholder yang berkaitan juga gitu. Baik. Bagus sekali Pak. Lalu menurut Pak Teddy, berapa lama kira-kira untuk mengeksekusi rencana ini? Mungkin sekitar 1 minggu sampai 4 minggu ke depan, Bu. Oke. Baik, kalau begitu setelah 4 minggu kita nanti bicarakan lagi perkembangannya ya Pak ya? Baik, Bu. Nanti kita sharing-sharing lagi, Bu, mengenai ini. Ya, terima kasih Bu Luki. Oke, sama-sama Pak Teddy. Semoga masalah kebersihan tadi bisa segera terselesaikan. Ya, amin. Terima Ya. kasih. Bagaimana Ibu Luki? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Elisa, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saat Ibu melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak? Boleh. Baik, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta yang menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi nyata serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dan potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu Luki di sini sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu Luki sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri coaching tersebut. Rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik ya. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu Luki sudah sangat cerdas dan fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi princess atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada coaching sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu hasilnya akan lebih baik lagi gitu Bu. Bagus. Ibu ini sangat luar biasa sekali ya. Ibu Luki ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Saya cukup sekian, saya pulang dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.